Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Andi Rahmadani Stafitri, pemateri pertama sekaligus koordinator di kelompok 1. Pemateri kedua Andi Rita Sriwahyuni, pemateri ketiga Esther Fikala Vendelina Dasman, pemateri keempat Yulianti, pemateri kelima Dwi Aini Nahda Aziza, pemateri keenam Dewi Indriani, pemateri ketujuh Dita Lestari, pemateri 8 Bau Irna, dan pemateri ke-9 Arvelia Arifin. Adapun judul tugas animasi kami yaitu spesimen feses. Bahan makanan yang tidak tercerna dan hasil pencernaan yang karena suatu alasan tidak terserap melalui mukosa usus halus bersama sel-sel epitel usus yang rusak masuk ke dalam usus besar atau kolon. Di dalam kolon, zat-zat ini mengalami perombakan oleh bakteri usus. Sebagian besar air dan elektrolit diserap dalam kolon, sehingga isi kolon makin lama makin pekat, dan akhirnya membentuk padatan yang disebut feses. Jadi, feses adalah produk limbah akhir yang dihasilkan oleh sistem pencernaan yang tidak digunakan lagi. Nah, bagaimana kandungan feses dalam keadaan normal? 3/4 bagian feses adalah 75% air dan 25% bagian adalah zat padat. Yang sekitar 30% sisa-sisa makanan seperti selulosa, 10-20% lemak, protein, 30% zat-zat anorganik, bakteri mati, 2-3% berupa protein. Warna feses yang coklat kekuningan disebabkan oleh adanya urobilin dan sterkobilin yang merupakan derivat bilirubin, sedangkan bau tidak sedap karena hasil kerja proses pembusukan oleh bahan kimia indole, skatole, hidrogen sulfida, dan merkaptan yang diproduksi oleh aksi bakteri. Selanjutnya, pemeriksaan feses merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan pada sampel feses atau tinja untuk mendiagnosis sejumlah penyakit pada sistem pencernaan. Kondisinya dapat mencakup infeksi. Persiapan pasien. Persiapan pasien dimulai saat seorang dokter merencanakan pemeriksaan laboratorium bagi pasien. Perawat atau analis kesehatan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas, agar tidak dapat menimbulkan ketakutan atau persepsi yang keliru bagi pasien. Untuk persiapan yang tidak mungkin dilakukan oleh pasien, perlu dicatat pada formulir permintaan pemeriksaan buku penerimaan pasien dan formulir hasil pemeriksaan, agar pemeriksaan di laboratorium dan pengiriman pasien dapat mengetahui keadaan tersebut. Pemberian identitas pasien dan atau spesimen merupakan hal yang penting, baik pada saat pengisian surat pengantar formulir permintaan pemeriksaan pendaftaran pengisian label wadah spesimen, maupun pada formulir hasil pemeriksaan. Teknik pemeriksaan feses. Metode sedimentasi dengan cara mengambil 2 gram sampel feses. Ditambahkan NaCl fisiologis, dihomogenkan dan disaring dengan kertas saring. Larutan kemudian disentrifugi dengan kecepatan 2000 rpm selama 5 menit sehingga terbentuk 2 lapisan. Bagian supernatan dibuang, endapan diambil dengan pipet tetes dan diletakkan pada objek gelas. Diberi eosin 2% sebagai pewarna latar belakang dan ditutup dek gelas. Preparat kemudian diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x dan 40x. Hasil pemeriksaan dinyatakan positif jika ditemukan stadium telur atau larva dalam feses. Hasil yang diperoleh dianalisa secara deskriptif untuk menentukan tingkat prevalensi infeksi cacing.
dan spesies cacing yang menginfeksi. Pada dasarnya, frekuensi buang air besar pada setiap orang berbeda-beda. Seperti ada yang 3 hari sekali, bahkan ada yang 7 hari sekali. Tetapi pencernaan yang lancar yaitu buang air besar 1 kali dalam sehari atau 2 kali dalam sehari. Untuk konsistensi feses yang normal pada saat buang air besar berbentuk sosis dan agak lunak. Untuk warna feses yang normal berwarna kuning kecoklatan, coklat muda, dan coklat tua. Untuk bau feses yang normal pada dasarnya sama dengan bau kentut. Adapun bentuk feses pada umumnya seperti bulatan-bulatan terpisah, bentuk feses seperti sosis yang padat dan kental, bentuk feses seperti sosis yang permukaannya retak, bentuk feses seperti sosis yang lembut dan mengular, gumpalan, permukaan halus, tidak membentuk. Adapun tahap-tahap pemeriksaan pada feses yaitu tahap pra-analitik. Yang pertama, tahap persiapan sampel, yaitu memilih instalasi yang akan menjadi sumber sampel feses patologis untuk penelitian. Kemudian, meminta surat pengantar permohonan sampel dari pihak instansi sehubungan dengan instalasi laboratorium yang dituju. Kemudian mengantarkan surat permohonan kepada instalasi laboratorium yang dituju. Lalu mengambil sampel yang sudah disiapkan oleh pihak instalasi laboratorium. Tahap yang kedua yaitu tahap pembawaan sampel, yaitu spesimen feses harus segera dikirim ke laboratorium kurang dari 2 jam setelah pengambilan bahan. Bila lebih dari 2 jam, spesimen dimasukkan ke dalam media transport carry dan Blair dan disimpan ke dalam suhu ruang. Bila tidak ada media transport, feses disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius. Tahap yang ketiga yaitu tahap penyimpanan feses, yaitu menyiapkan sampel feses, kemudian memberi bahan pengawet pada sampel feses. Meneliti menyimpan sampel feses patologis tersebut untuk pemeriksaan parasitologi dalam waktu 8 hari dalam suhu dingin 8 derajat Celcius. Metode langsung pewarnaan eosin 2%. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pemeriksaan feses. Kedua, meneteskan 1 tetes larutan eosin 2%, diteteskan di atas kaca objek. Kemudian feses diambil dengan lidi kurang lebih 2 mg dan dicampurkan dengan 1-2 tetes larutan eosin 2% sampai homogen. Apabila terdapat bagian-bagian kasar dibuang. Menutup dengan kaca penutup ukuran 20x20 mm sampai kaca penutup rata menutupi sediaan tidak terbentuk gelembung-gelembung udara. Setelah itu, sediaan diamati dengan menggunakan perbesaran rendah, yaitu objektif 10 kali dan objektif 40 kali. Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sampel positif dari instalasi laboratorium klinik di Jombang setelah dilakukan perlakuan dan pemeriksaan didapatkan hasil, yaitu pada sampel feses patologis preparat kode D1 didapatkan hasil negatif, yaitu tidak ditemukan telur dan morfologi rusak. Pada preparat kode D2 didapatkan hasil negatif, yaitu tidak ditemukan telur dan morfologi rusak. Preparat kode D3 didapatkan hasil negatif, yaitu tidak ditemukan telur dan morfologi rusak. Preparat kode D4 didapatkan hasil negatif, yaitu tidak ditemukan telur dan morfologi rusak. Preparat kode D5 didapatkan hasil negatif, yaitu tidak ditemukan telur dan morfologi rusak. Dari semua feses patologis, tidak ditemukan keberadaan Ascaris lumbricoides berdasarkan keberadaan telur.
Pasca analitik, visualisasi telur Ascaris lumbricoides pada feses patologis yang disimpan pada suhu 8 derajat Celcius selama 8 hari. Bahwa feses patologis yang didapatkan dari instalasi laboratorium klinik ditunjukkan pada tabel 5.1 di atas. Dari tabel tersebut bahwa feses patologis dari laboratorium klinik Alon-Alon Jombang setelah penyimpanan pada suhu 8 derajat Celcius selama 8 hari dan dilakukan pemeriksaan tersebut dilakukan secara mikroskopik dengan metode secara langsung menggunakan pewarnaan eosin 2%. Didapatkan hasil bahwa visualisasi pada telur Ascaris lumbricoides pada suhu tersebut didapatkan hasil negatif, tidak ditemukan telur. Morfologi telur rusak atau tidak ditemukan ciri kecacingan. Pada penelitian ini dari hasil pemeriksaan feses patologis yang disimpan pada suhu 8 derajat Celcius selama 8 hari. Pada kelima sampel feses patologis yang digunakan didapatkan hasil negatif, yaitu tidak ditemukan telur Ascaris lumbricoides. Hilangnya keberadaan telur Ascaris lumbricoides ini bisa diakibatkan dari faktor suhu, penyimpanan, atau waktu penyimpanan. Hal ini dikuatkan oleh Verheyen 2010 SOP atau Standar Operasional Prosedur. Penyimpanan sampel feses yang mengatakan bahwa penyimpanan feses patologis tahan 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Pengawetan spesimen feses yang tidak dapat diperiksa di laboratorium harus diawetkan segera setelah diperoleh dari penderita. Bahan pengawet yang sering digunakan adalah larutan formalin 5-10% dalam perbandingan 1 bagian tinja dan 3 bagian formalin 5-10%. Larutan formalin digunakan terutama untuk mengawetkan ciste larva dan telur cacing. Feses yang telah diawetkan dengan cara di atas dapat disimpan sampai 1 tahun. Berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, penyimpanan sampel feses yang tidak sesuai SOP standar operasional prosedur akan merubah atau merusak morfologi telur parasit. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan pada hasil pengamatan. Sedangkan jika penyimpanan dan pengawetan sampel feses dilakukan dengan benar sesuai SOP standar operasional prosedur, secara mikroskopik tidak akan merubah morfologi telur parasit dalam sampel feses. Penyakit yang mempengaruhi. Infeksi kecacingan merupakan salah satu penyakit yang berbahaya baik di kalangan orang dewasa maupun anak-anak, di mana kecacingan dapat ditularkan melalui banyak faktor, salah satunya melalui tanah yang disebut soil transmit helminth. Pada kasus ini, sering dijumpai pada lingkungan dengan sanitasi rendah, tidak ada fasilitas kebersihan yang mendukung, serta kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan. Dalam membantu mencegah adanya infeksi kecacingan, maka dilakukan pemeriksaan feses lengkap laboratorium. Menurut Mardiana 2008 bahwa infeksi cacing menyerang semua golongan umur terutama anak-anak dan balita. Apabila infeksi cacing yang terjadi pada anak-anak dan balita, maka dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Sedangkan jika infeksi terjadi pada orang dewasa, dapat menurunkan produktivitas kerja. Baiklah, itulah tadi hasil dari penjelasan kelompok kami mengenai spesimen feses. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.